Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang gadis yang nampaknya bangun kesiangan. Dia adalah Kera sang pemeran utama, dan Jess selaku temannya Kera. Di sana ternyata Kera sedang menginap di rumah milik Jess, dikarenakan di keesokan harinya mereka akan pergi ke danau untuk berlibur. Namun sepertinya mereka terlambat. Kemudian Kera menelpon ibunya yang sedang bekerja bernama Debra untuk memberitahu bahwa dia mungkin akan pulang larut malam. Lalu sang ibu menanyakan pacarnya Kera yang bernama Ryan tentang keikutsertaannya ke danau. Namun Kera memberitahu bahwa Ryan tidak ikut karena sibuk latihan baseball. Di rumah Jess saat itu lagi nggak ada orang karena orang tua Jess sedang berada di luar kota. Selesai menghubungi sang ibu, Kera dihampiri oleh Jess dan memberitahu bahwa sebelum mereka pergi ibunya Jess meminta untuk menyirami tanaman terlebih dahulu. Karena Jess waktu itu akan mandi sekaligus menyiapkan pakaian, Kera berinisiatif untuk membantunya menyiram tanaman di halaman rumah. Saat di luar masih keadaan ramai, Kera melihat sebuah mobil sedan berwarna hitam yang sedang mondar-mandir entah apa tujuannya, namun dia sama sekali tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Bergegaslah dia keluar untuk menyiram tanaman. Saat itu Kera pun belum sempat mandi, tiba-tiba mobil sedan berwarna hitam tadi berhenti. Pemiliknya turun dan menghampiri Kera yang sedang menyiram tanaman. Pria itu menyapa dan menanyakan tentang orang-orang yang berada di rumah tersebut sambil membawa brosur. Terjadi sedikit perbincangan di antara mereka berdua. Dengan polosnya Kera pun menjawab jujur setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh pria itu. Kera menjawab bahwa di rumah ini dia hanya menginap di tempat temannya, dan orang tua temannya yang dimaksud orang tuanya Jess sedang tidak ada di rumah. Pria tersebut lalu meminta tolong kepada Kera untuk memegang brosur yang ia bawa. Tentu Kera tidak menolak akan hal itu. Ternyata pria tersebut menyelipkan senjata di balik brosur itu dan menodongkan sambil mengancam kepada Kera. Kera bingung entah apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa pasrah menuruti keinginan pria itu agar masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi dari sana. Jess yang sudah selesai mandi pun memanggil-manggil nama Kera. Namun tidak ada jawaban darinya. Dia curiga ada sesuatu yang tidak beres, setelah menemukan selang air yang masih menyala dalam keadaan tergeletak. Sementara Kera ditempatkan di dalam box yang terbuat dari plastik yang tentunya keadaan gelap dan sempit. Kera dalam posisi meringkuk, tapi saat mobil itu mulai berjalan Kera mencoba mengingat dan mencatat semua kejadian dalam pikirannya termasuk nomor barcode yang masih tertempel di box itu. Dia menghitung setiap pemberhentian, setiap belokan dan mengenali setiap suara yang dia dengar, berharap nantinya Kera bisa menemukan jalan pulang lagi. Karena panik, Jess bergegas menghubungi ibunya Kera dan menanyakan keberadaannya, namun sang ibu juga tidak mengetahui Kera berada di mana. Jess mengira bahwa Nyonya Debra telah menjemputnya dari rumah. Di kantor sana sang ibu mencari nomor telepon Ryan, yaitu pacarnya Kera. Dia menanyakan keberadaan Kera. Ryan mengira bahwa Kera sedang berada di danau bersama Jess, tapi sang ibu menyangkal dan berkata bahwa Kera telah hilang. Di sini pacarnya pun panik dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Di sisi lain ternyata Kera dibawa ke sebuah apartemen milik pria itu. Di sana pria itu akan melepaskan semua ikatan, tapi Kera harus berjanji jangan sampai berteriak. Kemudian Kera dibawa ke kamarnya dan menjelaskan 3 aturan yang harus dia patuhi. Yang pertama, dia menjelaskan bahwa dia memiliki senjata yang akan dibawanya kemana-mana, jadi jangan coba-coba kabur. Dan yang kedua, Kera diperintahkan oleh pria itu untuk memanggilnya ayah. Yang ketiga, Kera harus menuruti semua perintahnya, dan jika dilanggar salah satu perintahnya maka dia akan menerima konsekuensinya. Kemudian Kera ditanya-tanya tentang kehidupan pribadinya, mulai dari nama, umur, nama orang tua, nama pacar dan pernah melakukan enak-enak nggak sama pacarnya. Semua dipertanyakan dengan sangat detail. Setelah itu Kera digituin oleh pria yang belum diketahui identitasnya tersebut secara berkali. Tidak tinggal diam begitu saja sang ibu cemas memikirkan putrinya itu. Dia mencoba menghubungi seorang pria bernama Ron, namun tetap saja Kera tidak ada di sana. Jadi orang tua Kera ini sudah berpisah dan Ron adalah ayah kandungnya Kera. Selama berada di apartemennya Kera selalu diancam. Jika berani berteriak apalagi kabur maka pria tersebut tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Tentu hal itu membuat dia merasa ketakutan, namun meskipun demikian dia tetap tenang dan mulai membangun komunikasi yang baik dengan si pelaku agar tetap selamat. Secara tidak sengaja Kera mendengar suara burung piaraan milik pria tersebut. Kera terus mengajak ngobrol dengannya sambil mengumpulkan informasi. Awalnya obrolan itu ringan-ringan aja, sampai tidak terasa pria itu mulai bercerita bahwa dirinya adalah seorang mantan militer yang diberhentikan secara tidak hormat dari Angkatan Laut karena suatu masalah.
Kemudian pria itu menyalakan televisi untuk melihat berita utama tentang hilangnya Kera. Jadi maksud si pelaku ini, ayo kita lihat sama-sama apakah di luar sana ada orang yang mencarimu. Tapi karena saat itu Kera baru hilang 8 jam sebelumnya, tentu saja belum masuk laporan pemberitaan utama di televisi. Pria itu juga mengatakan bahwa dirinya akan membebaskan dan membiarkan Kera pergi dari sana. Terserah setelah ini kamu mau ngelaporin ke polisi atau enggak, semua pilihan ada di kamu. Tapi meskipun demikian kamu tetap menjadi seorang gadis yang sudah kotor. Si pelaku terus membuat stigma agar terngiang di telinganya Kera dan kepikiran olehnya bahwa dirinya sudah kotor. Tujuannya agar Kera ini nggak mau pulang atau melarikan diri dan tetap tinggal bersama dirinya tanpa adanya paksaan. Untuk mengambil hati sang penculik, Kera pun menyapu apartemennya sambil mencari barang bukti lain. Di sana dia menemukan kartu nama beserta nomor telepon dokter pribadinya. Mulai dari dokter kesehatan sampai dokter giginya. Sisi lain di kantor polisi, sang ibu melaporkan atas hilangnya Kera yang tidak seperti biasanya. Sang ibu menjelaskan bahwa putrinya itu bukan anak sembarangan. Dia cukup cerdas, jika dia pergi kemana-mana pasti akan memberitahu orang terdekat, dan sampai sekarang pun belum ada kabar. Kemudian kepala syerif yang berada di sana menugaskan seorang detektif untuk menyelidiki kasus ini dan menyuruh Debra agar segera pulang menunggunya di rumah saja. Di apartemen, pria itu akan menelpon seseorang, karena percakapannya tidak ingin terdengar oleh Kera. Pria itu lalu memasukkan kembali ke dalam box sambil berkata bahwa dia akan menyumpal mulutnya lagi. Di dalam box, yang pengap telah mulai mengalami serangan panik dan hiperventilasi atau nafas yang berlebihan. Mendengar hal itu, si penculik mendatangi Kera lagi dan memarahinya agar jangan berisik. Pria tersebut membuka tutup mulutnya Kera. Kera menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa bernafas. Dia tidak akan menyumpal mulutnya lagi, tapi dengan syarat jangan sampai bersuara. Kera pun menuruti perkataan pria itu agar tetap selamat. Malam pun semakin larut, saatnya mereka untuk tidur. Si pelaku memasukkan Kera ke dalam kamar. Dia memborgol pergelangan tangan dan mengikat Kera dengan tali yang telah ia persiapkan di bagian sudut tempat tidur. Pria itu tidur di ranjang yang sama karena takut tawanannya kabur. Keesokan harinya di pagi hari inilah waktu yang tepat untuk Era melarikan diri. Yang mana dia melihat pria itu masih tertidur pulas. Tentu untuk bisa melepaskan ikatannya bukanlah perkara yang mudah. Dia harus sangat berhati-hati agar tidak banyak mengeluarkan suara atau gerakan yang bisa membuat si pelaku terbangun. Dengan penuh ketenangan, Kera berhasil melepaskan ikatan tali di tangannya menggunakan mulut dan gigi. Setelah semuanya terlepas, perlahan dia menyusuri ruangan itu dan mencari pintu keluar. Awalnya dia sempat ragu dan takut jika melarikan diri dari sana. Namun setelah dipikir kembali bahwa ini adalah waktu yang tepat, akhirnya dia pun berlari sekencang-kencangnya untuk mencari bantuan. Hingga tibalah di tepi jalan, secara kebetulan dia melihat mobil yang melintas dan menghentikannya. Kera berkata bahwa dirinya diculik oleh seseorang yang berada di apartemen itu. Dia meminta tolong untuk diantarkan ke kantor polisi. Dua orang pria yang berada di dalam mobil menyuruhnya masuk dan mengantarkannya ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Kera memperkenalkan diri dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Letnan Raulan. Dia juga menjelaskan ciri-ciri si pelaku yang menculiknya. Sang letnan bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kera menjawab bahwa dirinya mencegat mobil yang melintas di dekat lokasi kejadian. Orangnya masih ada menunggu di luar. Sang letnan pun menyuruh Kera masuk ruangannya untuk ditindaklanjuti. Sambil menunggu, dia memerintahkan bawahannya agar mencari berkas laporan orang hilang atas nama Kera Robinson. Seorang polwan menghampiri pengemudi mobil yang telah mengantarkan Kera dan mengajukan sedikit beberapa pertanyaan tentang lokasi di mana mereka bertemu dengan gadis itu. Saat sedang menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa kabur dari si penculik, tiba-tiba polwan tadi datang dan memberikan laporan berkas tentang hilangnya Kera Robinson yang dilaporkan oleh sang ibu 18 jam yang lalu. Letnan Rowland bergegas menghubungi Nyonya Debra Johnson, yaitu ibunya Keira. Dia mengabarkan bahwa putrinya berada di kantor polisi dengan selamat. Tentu hal itu membuat sang ibu sangat senang dan langsung menuju kantor polisi. Namun sebelum itu polisi meminta bantuan kepada Kera untuk mengantarkannya ke TKP meskipun tidak tahu persis di gedung mana dia disekap. Tapi dengan cerdas Kera menjelaskan ciri-ciri tempat si pelaku kepada Kang Kebun yang sedang bekerja saat itu.
Mulai dari semua jendela apartemen yang tertutup sampai dengan hewan peliharaan si pelaku, dari sinilah Kang Kebun pun tahu gedung tersebut nomor 301. Setelah mendapatkan informasi apartemen si penculik itu, mereka pun kembali ke kantor sambil meminta bala bantuan pasukan khusus untuk melakukan penangkapan. Mereka menganggap pria itu berbahaya karena memiliki senjata. Singkatnya, setelah Kera bertemu dengan sang ibu di kantor polisi, para polisi pun bergegas menuju TKP untuk menangkap si pelaku. Ternyata pria itu sudah kabur dari sana, tidak menyerah begitu saja. Sambil menunggu surat penggeledahan dikeluarkan, para polisi mencari tahu tentang siapa pemilik gedung apartemen nomor 301 kepada pihak pengelola. Setelah mendapatkan foto sang penculik dan beberapa foto pemilik gedung apartemen lainnya, polisi bergegas menemui Kera dengan maksud untuk mengetes kejelian gadis berusia 15 tahun itu, dan memperlihatkan beberapa foto kepadanya sambil berkata, "Coba kamu lihat apakah si pelaku ada di dalam foto tersebut." Kera pun melihatnya dan ternyata pilihan karet tepat bahwa si pemilik gedung apartemen nomor 301 yang ada di gambar nomor 4, di sini barulah diketahui nama si penculik itu bernama Richard Ivonich. Mendengar kabar si pelaku belum tertangkap dan masih berkeliaran tentu membuat ibunya Kira emosi. Dia khawatir jika hal itu bisa mengancam keamanan putrinya lagi. Di sana Kera menambahkan informasi agar Richard segera ditemukan. Dia memberikan keterangan bahwa si pelaku adalah mantan anggota marinir Angkatan Laut. Kera juga waktu itu melihat foto seorang wanita bersamanya yang diduga kalau itu adalah istrinya. Dia menemukan kartu nama beserta nomor telepon di apartemen si penculik. Kera berpesan kepada polisi mereka harus membongkar sebuah kotak besar yang digembok tepat di bawah kandang hewan peliharaannya. Dia curiga ada sesuatu hal yang lebih besar dari ini. Karena waktu itu dia diwanti-wanti jangan menyentuh box tersebut. Setelah mendapatkan surat penggeledahan, para polisi pun menuju kediaman Richard untuk melakukan investigasi. Di sana mereka menemukan sebuah kotak besar persis seperti apa yang dikatakan oleh Kera. Dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan beberapa bukti yang mengarah bahwa Richard adalah serial killer atau sang pembunuh berantai. Pencarian besar-besaran pun dilakukan di setiap penjuru kota, bahkan FBI ikut terlibat dalam kasus ini. Poster gambar Richard telah disebar oleh para kepolisian dan keluarga korban. Penjagaan di setiap wilayah pun diperketat terutama di rumah Kera. Banyak polisi yang berjaga-jaga, mereka khawatir jika Richard akan kembali dan menghabisi Kera. Keesokan harinya Letnan Rowland mendatangi istri dari si pelaku yang pada saat itu sedang berada di tempat ibunya untuk mencari tahu tentang keberadaan Richard. Namun ketika diberitahu kejadian yang sesungguhnya, Ashley terkejut. Dia tidak menyangka jika suaminya tega berbuat hal itu. Karena selama tinggal bersama dirinya tidak ada perilaku-perilaku aneh yang menyimpang dari sang suami. Dengan sikap kooperatif salah satu saudara Richard memberitahukan penyidik informasi penting tentang di mana Richard berada. Richard sempat menelpon saudarinya itu dan berkata jika dia berada di sebuah motel yang jaraknya lumayan jauh dari sana. Tidak menunggu waktu lama, tim kepolisian pun segera diluncurkan ke lokasi yang dimaksud. Namun sayangnya saat tiba di motel tersebut Richard sudah melarikan diri. Sepertinya ada seseorang yang memberitahunya jika polisi akan datang. Di tempat lain Kera yang akan menonton pertandingan baseball pacarnya dilarang oleh sang ibu karena dia khawatir jika Richard akan menemukannya. Namun Kera membantah perkataan sang ibu. Dia tidak ingin terus-menerus mengurung dirinya di dalam rumah keadaan terpuruk. Kera ingin memberanikan diri melawan trauma yang telah dialaminya. Lalu polisi melacak teleponnya Richard dan dia berada di daerah Jacksonville, Florida. Richard waktu itu sedang berjalan menuju restoran, tapi tiba-tiba dia melihat mobil polisi yang terparkir di persimpangan jalan. Karena merasa bersalah dia berlari sekencang-kencangnya diikuti oleh dua orang polisi yang mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini, yang singkatnya Richard terkepung mereka bertiga. Mereka saling menodongkan senjata. Tapi tanpa diduga Richard malah mengakhiri. Keesokan harinya Sheriff Prick mendatangi rumah Kera untuk memberitahukan kabar tersebut kepadanya. Sheriff itu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak orang, dan untuk si pelaku merupakan kesalahan terbesar yang pernah dilakukan karena telah menculik gadis secerdas Kera hingga semuanya bisa terungkap. Dia sekali lagi mengucapkan terima kasih dan bangga kepadanya. Dan film pun selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun isi video. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.